Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat melihat, nikmat bernafas, nikmat melihat tumbuhan yang ada di alam semesta, nikmat bersosialisasi, nikmat mampu menggerakkan anggota badan kita. Ini adalah nikmat yang sangat sempurna yang Allah berikan. Semoga semakin membuat kita semakin beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa selalu mengucapkan syukur atas nikmat hidup dan nafas yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video zona aman yang akan membunuh Anda. Apakah Anda akan memilih menjadi karyawan abadi atau orang yang berkreativitas tinggi? Jadi temanya itu. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Karyawan abadi atau kreativitas tinggi. Nah, jadi dua penjelasan ini saya akan memberikan kesimpulan yang semoga menjadi ilmu tambahan buat Anda, gitu ya. Jadi semoga ini manfaat karena Anda pun ada akan suatu waktu Anda tidak kuat kerja keras lagi. Ada suatu waktu Anda membutuhkan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal ini tentang menjadi karyawan abadi atau berkreativitas tinggi. Saya sangat menghargai seorang karyawan. Saya pun juga dulu seorang karyawan lama, dari umur 17 sampai saya menikah, dan lama sekali. Dan baru-baru ini pun saya udah merasakan yang nikmat yang Allah berikan kepada saya yang luar biasa lah, yang selalu saya syukurkan, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih perbedaannya dan bagaimana proses tercepat, mana yang lebih cepat antara dua hal ini? Yang pertama, kalau Anda sebenarnya tahu celah-celah kreativitas, mampu melihat peluang pada zaman sekarang ini, menurut saya untuk mendapatkan gaji yang 5-6 juta bahkan 7 juta itu sangat gampang. Kalau saya pribadi, bisa Anda dengan kalau Anda jeli tentang pasar-pasar online, Anda bisa menjual produk-produk yang sudah banyak yang memiliki produk tapi untuk tim marketing belum punya, ataukah Anda bisa melakukan bisnis-bisnis online yang apapun sekarang bisa dilakukan di media online ini. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan duit yang seperti saya sebutkan tadi itu dengan hanya ngevlog, membuat video di YouTube. Baik Anda bikin video seperti saya, seperti ini ngomong. Saya pun kadang-kadang ada katanya yang kebalik-kebalik ya, karena tidak sepasi seorang motivator gitu, ataukah seorang yang biasa ngomong di depan. Tapi saya memang apa adanya seperti ini gitu. Jadi ada yang membuat video dengan gambar-gambar yang disambung, ataukah dengan video-video yang disambung, karena menggunakan HP saja sudah bisa. Dan saya jelaskan di video saya itu, sebulan Anda bisa mendapatkan 5-7 juta kalau minimal Anda fokus 7 bulan melakukan itu tanpa kerja keras banting tulang, hanya membuat vlog video seperti ini. Karena saya pribadi merasakan itu yang saya ceritakan gitu ya. Ini tidak membutuhkan skill yang hebat untuk mendapatkan gaji seperti ini. Sedangkan di fakta realnya, kalau Anda menjadi karyawan seperti saya dulunya, saya kerja bisa dibilang itu 10 jam ya. 10 jam ya, sebenarnya sih
aturannya 8 jam karena kita posisi tertentu, kadang 9, 10 bahkan lebih ya. Dengan gaji yang saya dulu waktu itu ya tidak sampai 5 juta dengan kerja keras yang luar biasa. Itu yang pertama, kerja keras ya. Tidak hanya pikiran tapi kerja keras yang luar biasa yang kita kerahkan. Yang kedua, waktu bersama anak istri. Saya lihat-lihat anak saya pagi-pagi belum bangun, pulang udah tidur, tiba-tiba udah besar aja ya. Sedangkan gaji untuk kebutuhan pas-pasan meskipun kerja keras banting tulang. Sedangkan dengan ngevlog ini saja Anda bisa jauh melebihi hasil itu ya. Dengan tidak terlalu fokus yang super dan hanya bermodal HP seperti saya ya. Hanya belajar ngedit sedikit. Terus tekanan batin yang luar biasa kita dapatkan kalau menjadi seorang karyawan. Kalau Anda berkreativitas ini, sebenarnya setiap manusia itu memiliki cara bertahan hidup sendiri dan kreativitas yang diberikan oleh Allah. Semua orang diberikan oleh Allah SWT. Hanya kadang-kadang manusia ini terbrainwash oleh orang tuanya sendiri bahwa dikuliahkan tinggi-tinggi supaya mencari pekerjaan yang lebih baik dari orang yang tidak kuliah. Di brainwash nanti kalau kuliah tinggi menjadi pegawai negeri ya. Karena sebenarnya orang-orang kaya di muka bumi ini tidak ada orang dari kalangan karyawan biasa. Mereka adalah pengusaha dan orang-orang yang punya kreativitas tinggi dan otak kanannya bermain ya. Seperti Bill Gates, Warren Buffett, ataukah orang-orang yang terdaftar kaya di dunia itu, orang-orang yang rata-rata seperti itu. Ataupun seperti Mark Zuckerberg, pencipta Facebook. Dia memiliki sebuah kreativitas tinggi bagaimana membuat media sosial, sehingga dengan media sosial ini mengantarkan dia ke sekian orang terkaya di muka bumi dari satu media sosial itu saja. Dengan kreativitas yang dia lakukan, banyak yang sukses ya, dari skillnya membuat baju yang unik, terkenal sampai dipakai oleh tentara Amerika, itu dari Jawa kalau nggak salah. Sampai sekarang itu pun masih ya kalau tidak salah. Bahkan produk baju tentara Amerika itu dibeli dari orang Jawa gitu ya. Dan sekarang udah kaya raya. Ada teman saya yang membuat produk namanya teh ya, teh dari daun-daunan Jepang ya. Itu pun sekarang sudah kaya luar biasa, sampai 3 kali masuk stasiun TV. Itu kalau dibilang pinter nggak pinter-pinter amat, tapi dia berkreativitas membuat produk sendiri ya. Sehingga dengan kreativitasnya ini membuat dia maju luar biasa. Baik Anda di skill musik, ataukah baik Anda suka ngevlog, suka banyak berbicara, ataukah Anda suka membuat produk, ataukah Anda suka memodifikasi mesin. Ya banyak gitu ya, sangat banyak di skill-skill kreativitas tinggi ini yang mampu bisa menyalip jauh berkali-kali lipat penghasilan menjadi seorang karyawan abadi gitu ya. Jadi saya tidak menyinggung atau apa, tapi Anda harus punya target. Jangan sampai Anda tetap kekal di menjadi label perusahaan di perusahaan itu menjadi karyawan abadi. Anda harus punya target untuk menabung modal untuk membuat usaha kreativitas sendiri ya. Dan sebenarnya ilmu itu sudah ada di diri kita. Sebenarnya kelebihan itu sudah diberikan oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Tinggal Anda menggalinya, pasti ada. Karena itu sudah kodrat Tuhan memberikan setiap manusia masing-masing kelebihan. Hanya kadang-kadang brainwash dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, ataukah dari materi-materi yang kita pelajari membuat teknik bertahan hidup dan ilmu kreativitas itu tertutup ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita balap, misalnya saya balap dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi pakai motor ceketer atau yang mesin 70, yang Honda yang 70, yang zaman dulu. Saya pakai motor yang cc-nya 1000. Kira-kira yang menang mana? Sama-sama bisa naik motor. Kira-kira yang menang mana? Ya meskipun dia
ahli dalam menang terus di di balap internasional, tapi kalau kendaraan dia tidak mumpuni, bahkan jauh di bawah standar dengan saya yang bisa biasa pakai motor, nggak pinter ngebut bolak miring kiri kanan, nggak hebat-hebat sebegitu amat, tapi saya pakai 1000 cc, saya pastikan saya pasti menang gitu. Karena sekali gas aja udah ketinggal jauh dia kalau 70 cc melawan 1000 cc ya. Seperti itu, sehebat apapun dia, kalau kendaraannya tidak bagus maka akan lama sampai ke tujuan yang dia cari ya. Jadi poin kali ini adalah saya dari lubuk hati yang paling dalam mengatakan bahwa Anda punya kreativitas. Setiap insan yang lahir di muka bumi ini adalah punya freedom, cara berpikir bebas, cara berkreativitas tinggi, cara mengeksplor diri dengan gaya Anda masing-masing, menjadi diri sendiri yang murni, sejati, tanpa brainwash dari orang-orang di sekitar Anda, menjadi murni dengan adanya diri Anda. Dan Anda sudah diberikan cara bertahan hidup yang sudah ada dan kreativitas tinggi di dalam diri Anda. Sering-sering Anda tafakur, duduk sendiri, mendengarkan bisikan hati Anda, nurani Anda, pasti nanti ada doa-doa ataukah inspirasi-inspirasi yang muncul, ataukah doa-doa yang Anda mau. Itu di sana saatnya bercurah hati kepada Allah dan alam semesta. Ketika Anda bertafakur, di sanalah Anda ucapkan kemauan Anda, dan di sana biasanya kalau kita duduk sendiri maka nafsu dunia ini pun nanti akan berbicara sendiri juga, seperti itu. Jadi poinnya adalah dari waktu, misalnya dengan seperti saya sekarang, dulu saya punya waktu yang sangat-sangat terkekang gitu ya dengan pekerjaan saya. Sekarang saya tidak punya batasan waktu, mau saya kemana ke sana kemari tidak ada yang melarang, dan penghasilan alhamdulillah Allah selalu mencukupkan gitu. Dan tidak ada tekanan hidup. Kita mampu memperoleh penghasilan yang jauh berpuluh-puluh kali lipat, kalau saya pribadi ya, jauh berlipat-lipat dari menjadi karyawan biasa. Jadi bukan saya menghina karyawan atau menyuruh Anda resign, tidak, tapi Anda harus punya target untuk menabung duit Anda, karena Anda sendiri sebenarnya udah ada ilmu itu, sudah ada ilmu itu di dalam diri Anda ya. Jadi tinggal Anda mengembangkan, Anda berbicara dengan diri Anda, menjadi diri sendiri tanpa brainwash dari orang lain, menjadi diri sejati, menjadi zat yang ada pada diri Anda ya, karena dia tidak berada jauh di mana-mana, karena dia dekat ya. Anda bisa sering-sering bertafakur untuk tahu diri Anda, skill Anda dan semuanya. Jadi seperti itu penjelasannya pada kali ini. Jadi jangan sampai Anda tua menjadi karyawan sejati. Segera lihat peluang, lihat potensi diri, mainkan otak kanan. Anda bisa menyalip 5-10 kali lipat penghasilan itu kalau Anda mendengarkan diri Anda sendiri, kreativitas Anda, dan pintar melihat peluang. Dan seperti di video saya sebelumnya, pintar tahu bagaimana cara membuat produk brand Anda sendiri. Seperti itu pada video kesempatan kali ini. Jadi saya tidak lupa mengingatkan juga kepada teman-teman Pemar Nusantara, saya aktif chatnya dari jam 8 sampai jam 6 sore. Minggu saya atau Ahad libur. Jadi yang chat setelah itu saya kalau saya ada luang ya saya balas, kalau waktunya istirahat, karena saya nonstop ketika membalas itu semampu saya. Karena ada sekitar 400-an orang yang balas, saya yang chat, saya berdua bersama istri saya untuk menjawab satu persatu, itu juga masih kelabakan ya. Lagi memproses tingkatan selanjutnya bagaimana supaya lebih nyaman dilayani teman-teman Nusantara gitu ya. Untuk video kali ini tujuan utamanya adalah
semua itu ada dalam diri Anda. Menjadi diri sendiri, membuat brand sendiri, mengekspresikan dengan diri masing-masing. Ya. Siapa bilang orang yang dengan kepribadiannya teman-teman main game tidak bisa sukses? Karena banyak gamer yang hobi main game sekarang sudah mencapai omset miliaran rupiah hanya main game, karena dia hobi, dia kejar hobinya, dia kuasai dalam-dalam sehingga menjadi gamer yang kaya raya. Main game aja bisa kalau Anda seorang gamer, ya. Apalagi seni musik, apalagi melukis, apalagi Anda ahli membuat bangunan dan sebagainya, semua pasti bisa. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel ini dan mengklik lambang merah subscribe gratis. Tidak ada ruginya ya Anda klik lambang subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.